Tahun 2017 aku lulus dari SMK dan 2019 aku baru bisa masuk kuliah dan alhamdulillah diterima di Universitas Brawijaya jurusan Administrasi Bisnis. Yeay. Halo, namaku Mukhlis. Pada kesempatan kali ini, aku mau sharing pengalamanku pada saat aku ambil gap year. Saat ini, aku kuliah di jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. Nah, di video ini aku bagi ke beberapa bagian, so kalian bisa skip mana yang ingin kalian tonton, mana yang tidak. Pada bagian yang pertama, aku akan bahas ceritaku kenapa aku bisa gap year. Pada bagian yang kedua, aku akan bahas pandangan dan stigma yang aku peroleh pada saat aku gap year. Lalu yang ketiga, aku akan bahas gap year itu penting atau tidak, disarankan atau tidak. Lalu yang terakhir, aku akan kasih tips dan trik buat teman-teman yang ambil gap year berdasarkan pengalaman yang aku punya. Well, sebenarnya background sekolahku itu dari SMK swasta yang berada di daerah. Pada saat itu aku ambil jurusan multimedia. Nah, saat itu akses informasi untuk masuk ke PTN itu sangat terbatas. Bahkan belum ada alumni dari sekolahku yang sudah bisa tembus PTN. Meskipun itu PTN klaster 2 lah atau klaster 3 lah. Tapi itu belum ada sama sekali. Lalu pertanyaan adalah kenapa pada waktu itu muncul di benakku keinginan untuk kuliah? Satu hal yang aku sadari pada waktu itu adalah sepertinya ini bukan jalanku. This is not my own way. Jadi aku merasa aku butuh explore lebih banyak lagi tentang ilmu, tentang pendidikan, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sih alasan-alasan lain kayak misalnya, oh aku pengen ngerubah keluargaku, aku ingin jadi generasi pertama yang bisa kuliah, dan lain sebagainya. Tapi sepertinya keinginan untuk explore lebih jauh lagi itulah yang menjadi alasan kenapa aku pengen kuliah. Sebenarnya, alasan dulu aku kenapa bisa masuk di SMK adalah karena memang pilihan dari orang tuaku. Pada waktu itu, alasan orang tuaku menyekolahkanku di SMK hanya karena biayanya lebih murah, kemudian lulus bisa dapat kerja lebih cepat. Ya, emang wajar sih, karena orang tuaku itu pendidikannya sampai hanya SD, sehingga pendidikan itu di mata orang tuaku bukanlah hal yang diprioritaskan. Nah, dengan keyakinan seperti itu, akhirnya aku putusin nih untuk bisa kuliah di PTN. Kenapa PTN? Karena pada waktu itu, informasi yang aku dapat, kuliah di PTN itu pakai sistem UKT. Jadi, untuk pembayarannya, itu uang kuliah tinggal itu kan sesuai dengan penghasilan dari orang tua masing-masing. Dan disinilah perjalananku dimulai. This is my new journey gitu. Ya, akhirnya aku daftar dan ikut tes, dan hasilnya bisa ditebak, I fail. Karena apa? Tanpa persiapan, mengandalkan materi dari SMK, dan ya, aku gagal gitu. Tapi di sini aku mendapat banyak sekali pelajarannya begitu berharga, bahwa untuk bisa lulus di PTN, aku harus belajar materi-materi dari SMA. Sedangkan yang aku pelajari di waktu SMK, yaitu orientasinya untuk kerja. Kurikulum SMK didesain untuk kerja gitu ya. Sedangkan tes SBMPTN adalah ujian yang menggunakan materi-materi dari SMA. Jadi buat teman-teman yang dari SMK, kalau kalian mengandalkan materi-materi dari SMK, ya bisa dipastikan kemungkinan besar akan gagal gitu ya untuk bisa ikut di SBMPTN. Kecuali kalau misalnya kalian mau masuk politeknik dan lain sebagainya, itu berbeda lagi. Nah, disinilah perjalanan menjalani gap year dimulai. Aku menjalani gap year itu 2 kali selama 2 tahun. Tahun 2017 aku lulus dari SMK dan 2019 aku baru bisa masuk kuliah dan alhamdulillah diterima di Universitas Brawijaya jurusan Administrasi Bisnis. Yeay. Mungkin ini bagi teman-teman hal yang biasa aja karena banyak sekali PTN-PTN top dan jurusan-jurusan top di Indonesia gitu ya. Tapi bagiku sendiri ini merupakan pencapaian yang sangat besar dalam hidupku. Kenapa? Karena 2 tahun sebelum aku diterima, aku bahkan tidak punya keyakinan sama sekali untuk bisa masuk PTN karena akses informasi yang terbatas, kemudian kakak tingkat tidak ada, dan reputasi sekolah seperti itu, serta tidak memungkinkan waktu itu untuk ambil les ataupun kursus untuk SBMPTN. Sekarang masuk ke bagian kedua, apa sih pandangan dan stigma yang aku terima pada saat aku ambil gap year? Selama menjalani masa gap year, aku mendapatkan banyak sekali pandangan-pandangan yang positif, juga stigma-stigma negatif yang aku dapat. Stigma negatif yang aku dapat pada waktu itu, aku dilabel oleh orang-orang di sekitarku seolah-olah aku menjadi anak yang bodoh dan kurang pintar. Aku sih biasa aja, tapi hal yang membuat aku tidak biasa adalah ketika ibuku yang mendengarnya.
Dan ibuku menangis pada saat mendengar label itu ada pada... Misalnya anak tetanggaku bisa lolos, sedangkan aku tidak. Kemudian aku mendapat label seperti itu. Ibuku menangis ketika mendengar cerita seperti itu. Padahal sebenarnya temanku itu mendaftar PTN di klaster 2, sedangkan aku semua pilihan yang aku pilih itu PTN di klaster 1. Ya, tingkat persaingannya pasti beda dong. Well, sebenarnya masih banyak stigma-stigma lain yang aku dapatkan tergantung bagaimana pada waktu itu kita mensikapinya gitu ya. Coba kalau misalnya aku menangkap basah-basah apa yang mereka omongkan kepadaku, kemudian aku down, tentunya sampai sekarang aku pun tidak bisa kuliah. Nah, selain stigma negatif yang aku dapat, ternyata banyak sekali dukungan-dukungan positif di orang-orang sekitarku yang patut untuk aku banggakan. Misalnya, aku pada waktu itu dicap sebagai anak yang gigih dan ulet karena ya memperjuangkan apa yang sesuatu yang baik. Label positif itu yang sampai sekarang aku pegang saat ini ketika aku lagi futur dan lain sebagainya. Oh, dulu itu aku sempat berjuang pada masa SBMPTN. Intinya, setiap apa yang kita lakukan tidak selamanya bisa 100% benar di mata orang lain. Jadi, apa yang kalian anggap itu benar, ya jalanin aja gitu. Ambil sisi positif dari sebuah kritik dan jangan ditelan-telan kritik itu secara mentah-mentah. Sekarang ini adalah opiniku soal Gabier. Apa sih opiniku soal Gabier? Apakah Gabier itu penting atau tidak? Seperti yang teman-teman tahu, manfaat Gabier itu banyak sekali. Namun resiko yang akan kalian dapat juga tidak kalah banyak. Nah, manfaat Gabier seperti kalian bisa lebih matang dan lebih dewasa saat kuliah. Lalu adanya break dari sistem pendidikan yang sangat ketat sehingga kalian bisa lebih banyak mengeksplor hobi dan kalian juga bisa mendapat pengalaman dari dunia luar. Namun risiko yang paling umum yang dihadapi saat Gabier di lingkunganku pada waktu itu adalah kalian teledor dan kurang fokus saat belajar. Sehingga kalian tidak tercapai tujuannya untuk masuk kuliah. Sehingga kalian mungkin bisa teledor dengan hobi kalian. Atau ketika kalian kerja, kalian bisa lebih fokus ke pekerjaan kalian, bukan fokus ke belajar untuk SBMPTN. Nah, teman-teman bisa cari sendiri video-video yang lain yang membahas Gabier di YouTube banyak sekali. Di sini aku rekomendasikan beberapa video yang bagus buat kalian untuk ditonton. Nah, sekarang menurut aku, apakah Gabier itu aku sarankan atau tidak? Jawabannya adalah bisa ya, bisa tidak. Ya, aku sarankan buat teman-teman untuk ambil Gabier, tetapi bukan hanya keinginan, tapi kebutuhan kalian. Jadi bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Apakah kalian benar-benar butuh untuk ambil Gabier, atau kalian hanya sekedar ingin-ingin aja? Kalian bisa ambil Gabier bila kalian misalnya sudah diterima di suatu PTN. Namun kalian benar-benar tidak bisa menjalankan perkuliahan itu dan nilai kalian anjlok. Maka kalian bisa ambil Gabier. Tentu harus dikonsultasikan dengan orang-orang di sekitar. Apakah kalian disetujui oleh orang tua atau tidak. Lalu aku tidak mensarankan buat kalian yang kalian hanya menuruti gengsi. Misalnya kalian sudah diterima di PTN, katakanlah di Unpad jurusannya katakanlah ekonomi. Tapi kalian mau ambil di UI jurusan ekonomi juga. Nah, itu menurutku adalah suatu hal yang hanya mementingkan kampus, katakanlah seperti itu. Tapi semua itu based on kalian, mana yang benar-benar kalian inginkan, mana yang benar-benar kalian butuhkan. Saranku itu itu kalian sendiri yang menilai. Selanjutnya aku akan kasih tips dan trik buat kalian yang ambil Gabier berdasarkan pengalamanku. Ada 4 tips. Yang pertama, fokus dan prioritaskan bahwa kalian itu nanti akan ujian. Jadi selama Gabier, kalian itu harus belajar. Fokusnya di SBMPTN atau mungkin di SIMAK, di UTUL, atau seleksi mandiri lainnya. Jadi fokus pertama untuk Gabier itu belajar. Targetkan, tulis dimanapun bahwa kalian tuh harus belajar setiap harinya. Entah itu 1 jam, 2 jam, tapi fokus kalian tuh harus belajar. Tips yang kedua adalah cari part-time atau asah minat bakat kalian. Di samping kalian mungkin ya sibuk dengan pembelajaran yang membosankan, kalian bisa kasih spare time untuk part-time mungkin, atau mungkin hobi, fotografi, main bola, dan lain sebagainya. Yang ini merupakan salah satu hiburan kalau misalnya kalian dalam pembelajaran itu stres atau mungkin terlalu tegang, biar kalian juga bisa merasakan hal-hal lain di luar pembelajaran. Nah, tips yang ketiga adalah cari lingkungan yang suportif. Kalau dulu, aku tuh tidak punya teman-teman yang sama seperjuangan. Entah itu dari sekolah atau dari lingkungan sekitarku, aku tidak mendapatkan teman seperti itu. Tapi aku inisiatif dengan membuka internet. Banyak sekali grup-grup SBMPTN, grup WA, grup Facebook,
yang mereka juga sama-sama pejuang PTN. Nah, di situ aku coba kenalan sama mereka, coba PC sama mereka, ikut-ikut dalam grup, cari lingkungan yang suportif, mana yang bisa dijadikan sebagai teman yang saling memotivasi dan kasih semangat biar aku pada waktu itu bisa tetap belajar mandiri gitu. Nah, yang terakhir adalah cari mentor. Ini penting banget. Aku baru sadar ini ketika gap year yang kedua. Gap year yang pertama aku tidak punya mentor, jadi egoku sangat tinggi sekali pada waktu itu kalau misalnya ngambil PTN. Terus kalau yang kedua ini, di tahun kedua aku punya mentor, dan mentorku ini bisa mengarahkanku dengan baik dan juga bisa aku tanya-tanya kondisi di perkuliahan seperti apa. Jadi penting banget mentor. Saranku buat teman-teman, coba cari mentor entah itu kakak kelas atau apapun. Pada waktu itu aku dapat mentor di internet namanya Kak Rahmat. Thank you Kak Rahmat. Sekarang beliau di kuliah di manajemen UGM. Nah, itu aja yang bisa aku bagikan di video kali ini. Kalian bisa sharing di kolom komentar jika kalian punya cerita yang sama atau juga kalian berasal dari SMK, bisa chat di kolom komentar.